Yang terkait dengan, masalah pertanahan ya tentu yang penting sekali di sini untuk disampaikan ya pertama kali adalah masalah landasan hukum ya. Jadi sebenarnya, permasalahan pertanahan dan problematika yang ada di Indonesia, baik itu dari segi faktanya dan dari segi teoris teknisnya ya, itu akan bisa diselesaikan dengan, cara tertentu, yaitu dengan cara, sistem pendaftaran tanah yang baik ya, dengan administrasi pertanahan yang baik ya, di mana landasan hukumnya ya, tentu landasan hukum utama ya Undang-Undang Dasar 45 ya, UU-PA, Undang-Undang Dasar 45 di mana ada pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, jadi sebenarnya fungsi tanah itu juga harus dikembalikan ya pada dasarnya itu tanah itu ya untuk keperluan kesejahteraan bersama, tetapi memang tanah bisa dikuasai ya dengan beberapa landasan-landasan hukum yang ada ya. Ada yang menguasai sebagai hak milik, ada yang hak guna bangunan, hak pengelolaan dan seterusnya ya nanti akan saya jelaskan. Tetapi secara umum bahwa dari Undang-Undang Dasar 45 tadi kemudian cukup lama ya kita baru mendapatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang eh, pokok-pokok agraria atau UU-PA. Ya, UU-PA itu baru tahun 60. Ya, jadi selama 15 tahun ya karena sejak merdeka Indonesia diganggu oleh Belanda ya, maka ada perang kemerdekaan satu, perang kemerdekaan dua ya di mana Belanda memang tidak apa namanya, tidak, rela ya Indonesia itu merdeka ya. Ya tapi ada berbagai macam, apa, perundingan ya, ada perundingan Linggarjati, perundingan Rum dan seterusnya ya. Itu dari sejarah ya, sehingga bahkan baru 15 tahun kemudian Undang-Undang Pokok Agraria baru disahkan ya. Jadi tahun 1960, jadi 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, kemudian Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA ini ya ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya yang disebut PP 10 tahun 61 yaitu pemetaan desa demi desa ya. Hanya saja itu kurang berhasil ya pemetaan desa demi desa ya sehingga muncul pada tahun 1997 itu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 ya. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini peraturan yang terkait dengan pendaftaran tanah ya. Memang ketidakberhasilan atau kurang berhasilnya Indonesia di dalam mendaftarkan tanah-tanah yang ada ya, yang real yang ada di lapangan ya bahkan baru tahun 2017 itu 2016 akhir ya setelah dikalkulasi ya dari 145 juta bidang tanah di Indonesia yang baru diukur ya sehingga bisa diregistrasi itu sekitar 65 juta ya. Jadi tahun 2017 statusnya adalah tanah yang belum diukur ya untuk kemudian didaftarkan itu sekitar 80 juta. 80 juta dari mana? Ya sekitar 145 juta dikurangi dengan yang sudah diukur yaitu sekitar 65 juta. Jadi ada 80 juta. Ya hanya pada saat itu ya 2017 ke kondisi ya kondisi juru ukur yang ada di ketersediaan juru ukur yang ada di Badan Pertanahan Nasional itu sekitar 1.000 sehingga dalam 1 tahun ya itu diperkirakan baru bisa menyelesaikan 1 juta bidang tanah. Ya, Anda bisa bayangkan ya kalau 1 tahun 1 juta bidang tanah ya berarti dibutuhkan sekitar 80 tahun untuk menyelesaikan bidang tanah yang ada di Indonesia. Itu belum ditambah dengan kalau ada splitting, kalau ada merger dan seterusnya. Ya, karena adik-adik juga harus tahu bahwa
tanah itu bisa dilihat dari 3 aspek ya. Jadi aspek teknis berarti ukuran, kemudian tanah tersebut digunakan untuk apa ya, dan juga ada aspek fiskal ya, pembiayaan negara jika seseorang mendapatkan hak atas tanah dan dia bisa menggunakannya ya, maka dia mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak ya, yang namanya pajak bumi dan bangunan. Ya, itu yang disebut sebagai aspek fiskal ya. Jadi ada aspek teknis, ada aspek yuridis yaitu aspek hukum ya. Nah, kalau aspek teknis itu berkaitan dengan tanahnya, tanahnya itu ukurannya berapa, panjangnya berapa, luasnya berapa. Kalau aspek yuridis itu terkait dengan siapakah pemilik tanah, siapakah yang mendapatkan hak atas tanah. Hak atas tanahnya hak apa? Apakah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, dan seterusnya. Apakah pemiliknya dia berupa perorangan, badan hukum, dan seterusnya. Ya, karena bisa saja pemilik itu misalkan tanah negara, berarti miliknya negara ya. Kemudian juga di dalamnya tanah Pemda ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada yang namanya tanah desa ya, atau bengkok kayak orang mengatakan, atau tanah adat ya. Jadi banyak sekali status-status tanah yang ada. Oleh karena itu semua nanti harus dilihat secara keseluruhan ya, baik itu di Undang-Undang Pokok Agraria maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah ya. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian diturunkan lagi pada Peraturan Pemerintah 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, maka muncullah lagi yang namanya Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Ya, jadi itu urutannya ya. Mungkin kalau saya perlihatkan di sini ya, saya perlihatkan di sini ya, di sini ada ya, nanti bisa di-download ya di Noodle ya. Di situ ada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria. Ya, di sini Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti dilihat. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria ini ada turunannya, ada subsidi ke bawahnya yaitu yang disebut sebagai PP 24 tahun 1997 atau Peraturan Pemerintah nomor 24 1997 yaitu tentang peraturan tentang pendaftaran tanah ya. Jadi kita ingat kembali, jadi kalau PP 24 ya tahun 97 itu tentang peraturan pendaftaran tanah. Nah, kemudian kita lihat lebih detail lagi, yaitu kalau tadi saya menyatakan bahwa pasal 33 ya, ayat 2 tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk keperluan atau sebesar-besar keperluan masyarakat, maka di UU PA ada pasal saktinya ya di sini, yaitu pasal 19 ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Apa isinya? Yaitu bahwa untuk menjamin kepastian hukum ya, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia ya. Adapun kegiatan pendaftaran tersebut meliputi apa saja ya pendaftaran tanahnya, yaitu pertama adalah pengukuran. Ya, jadi diukur tanahnya. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan pemetaan. Ya, setelah diukur, maka hasil ukuran itu dihitung, kemudian bisa diplotkan ya dalam bentuk peta yang dibuat sebagai peta, kemudian juga dibukukan dalam buku tanah. Ya, jadi kalau Anda lihat di desa itu ada buku A, buku B, buku C, buku D, yaitu buku tanah ya, di mana di dalamnya ada album petanya. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah itu meliputi kegiatan
pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Ya, jadi ada pendaftaran dan ada peralihan. Ya, dan yang apa yang dimaksud dengan pendaftaran? Ya, pendaftaran itu adalah pendaftaran tanah pertama kali, ya, atau initial registration. Ya, kalau pendaftaran peralihan itu adalah pendaftaran setelah sudah didaftar, misalkan sudah punya sertifikat, kemudian dialihkan. Ya, ingat bahwa peralihan itu bisa dialihkan objeknya, ya, di splitting misalkan, kemudian juga subjeknya juga bisa dialihkan. Ya, kalau kita mengalihkan kepemilikan itu tentu yang dialihkan adalah subjeknya. Ya, nah itu biasanya peristiwanya terjadi karena apa? Ya, bisa karena AJB atau jual beli, ya, maka ada akta jual beli. Ya, bisa juga karena yang mempunyai tanah tersebut meninggal, maka ada yang namanya waris. Ya, oleh karena itu nanti untuk membuktikan bahwa itu adalah waris, biasanya ada namanya SKW, ya, surat keterangan waris. Ya. Kemudian bisa juga dia berupa kalau bukan waris, dia berupa hibah. Ya, apa bedanya hibah dan waris? Ya, tentu kalau hibah itu diberikan pada saat orangnya masih hidup. Ya, misalkan saya punya anak, ya, saya masih hidup, saya memberikan rumah atau tanah ke si A, maka itu namanya hibah. Ya. Kalau waris itu saya harus meninggal dulu baru dialihkan ke anak, ya, atau turunannya. Ya. Yang ketiga ada yang namanya wakaf. Apa itu? Ya, wakaf itu terjadi karena tanah tersebut memang kita ingin dedikasikan untuk keperluan sosial keagamaan, misalkan untuk masjid, untuk madrasah, dan untuk yang lain, misalkan untuk gereja, untuk ya macam-macam, ya, itu disebut sertifikat wakaf. Ya, untuk apa sih? Ya, untuk menjaga, ya, jangan sampai misalkan saya sebagai orang tuanya, ya, pingin amal jariah, ya, dengan sedekah jariah terhadap tanah yang saya miliki, ya, supaya tanah tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, ya, maka saya kasihkan sertifikat wakaf. Tujuannya apa? Ya jangan sampai nanti kalau sudah jadi masjid, ya tiba-tiba misalkan anak saya bangkrut, ya dia nuntut, ya masjidnya pengen dirubah jadi mall, nah repot. Ya, oleh karena itu sekarang semuanya sudah disertifikatkan, ya diharapkan sudah disertifikatkan tanah-tanah wakaf, ya, sehingga kepastian hukumnya tentang kepemilikannya itu jelas. Ya. Jadi saya ulang, pendaftaran tanah tersebut meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Ya, pembukuan tanah itu artinya adalah dokumentasi, ya, dari pekerjaan pengukuran dan pemetaan tersebut. Kemudian pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Ya, tadi saya sebutkan apa bedanya pendaftaran dan peralihan. Kalau pendaftaran itu artinya adalah mendaftarkan pertama kali, kalau peralihan adalah mengalihkan, ya, tanah yang sudah terdaftar dari si A ke si B. Ya. Nah, kemudian ada PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Ya. Nah, ini nanti saya akan buka, ya, saya jelaskan sepintas apa sih isi PP 24 tahun 97. Dan yang terakhir susunan atau turunannya adalah PMNA, Peraturan Menteri Negara Agraria, garis miring KPBN, Kepala BPN nomor 3 tahun 97 tentang apa? Tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 24 tahun 97. Ya, jadi jelas, ya, dari hulu, ya, dari Undang-Undang Dasar 45 sampai PMNA. Ya, PMNA itu sudah ke arah teknis. Ya, petunjuk teknis, ya, kira-kira. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, kedudukan pengukuran dalam kegiatan pendaftaran tanah itu apa sih? Ya, di sini terlihat sekali bahwa pengukuran itu di luar, ya, artinya di permukaan, ya, artinya harus dilakukan pertama kali, ya, pengukuran itu. Ya, untuk pengukuran harus ada pertama penunjukan batas, ya, setelah batas tersebut
ditunjuk, tentu harus dilakukan pematokan batas. Ya. Ingat bahwa pengukuran bidang itu baru bisa dilakukan kalau tanpa swadaya masyarakat, tanpa bantuan masyarakat, hanya bisa dilakukan kalau bidang-bidang tanah tersebut sudah dipatok batas-batas tanahnya. Ya, nah setelah batas-batas sudah dibatok ya tinggal dilakukan pengukuran bidang. Ya. Nah setelah pengukuran bidang baru pengisian formulir. Ya, jadi itu urutannya ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi penunjukan batas, pematokan batas, pengukuran bidang, baru pengisian formulir. Jadi formulir ini adalah formulir yang terkait dengan subjek hak ya, terkait dengan kepemilikan. Ya. Baru kemudian setelah ada permasalahan tentang subjek, yaitu pemilik, dan permasalahan tentang objek, yaitu tanah, maka hasilnya berupa peta dan peta tersebut diumumkan. Ya, diumumkan sehingga kalau masih ada perbedaan atau ada perdebatan atau ada gugatan, masih ada waktu untuk digugat. Ingat bahwa Indonesia menerapkan sistem pendaftaran tanah yang negatif tetapi cenderung positif atau kuasi positif. Kenapa saya katakan negatif? Karena sertifikat itu selama dia akan kuat selama tidak ada pihak lain yang menuntut dan membuktikan bahwa dia lebih berhak terhadap sertifikat kita tersebut, maka sertifikat kita bisa lepas. Ya, oleh karena itu itulah pentingnya kita memahami tentang permasalahan sanggahan atau keberatan. Ya, nah baru kemudian dilakukan pembukuan hak. Ya, jadi hak ya, siapa pemiliknya, haknya hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan dan seterusnya. Baru diterima sertifikatnya. Ya, itu secara umum ya saya sampaikan demikian. Saya ulang lagi. Jadi kalau per definisi ya, itu pendaftaran tanah itu apa sih? Ya. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus. Ya, ingat terus-menerus ya. Kita sebagai contoh program-program pendaftaran tanah dulu dimulai dari adjudikasi, kemudian ada prona, kemudian ada proda, ya, kemudian juga ada sekarang namanya PTSL ya. PTSL adalah pengukuran tanah sistematik lengkap ya. Kemudian dalam bentuk peta ya. Jadi setelah dikumpulkan maka kemudian diolah, kemudian dibukukan dan disajikan. Ya, kemudian pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun atau namanya strata titling. Ingat bahwa ada kepemilikan tanah yang disebut strata titling. Artinya dia memiliki tanah pada ketinggian tertentu, pada level, pada tingkat tertentu. Misalkan saya punya apartemen di apartemen H lantai 24, artinya saya hanya memiliki akses terhadap tanah di lantai 24. Ya, itu yang disebut sebagai strata titling ya. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya adalah daftar bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak ya, atau STBH bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ini ada di pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Nah, sekarang jadi tujuan pendaftaran tanah apa sebenarnya? Yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Ya, jadi kepastian hukum. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sertifikat, ya tentu kita mempunyai kepastian hukum. Ya, contoh begini ya, kalau Anda
punya tanah atau punya mobil lah ya, punya mobil kalau kita tidak punya BPKB ya atau bukti pemilik kendaraan bermotor, maka mobil kita itu disebut mobil bodong ya, di mana tidak ada surat-surat yang lengkap. Misalkan Innova dia jual misalkan 70 juta ya. Tetapi ketika surat-suratnya lengkap, mungkin harganya mahal ya. Mahal, dari dia bisa 200 juta kira-kira gitu ya. Ya, itu jadi penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah objek pendaftaran tanah ya. Objek pendaftaran tanah adalah pertama bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian tanah hak pengelolaan, kemudian tanah wakaf, kemudian hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan tanah negara. Ya, jadi itu semua hal-hal yang penting ya yang di dalam objek. Kemudian saya percepat asas pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah itu mempunyai asas ya. Kalau asas itu seperti dasar negara ya. Asas negara kita adalah Pancasila. Ini ada asas pendaftaran tanah itu ada sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Ini ada di pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97. Ya. Nah, kemudian fungsi pendaftaran tanah ya itu dalam rangka permohonan hak, maka sebagai syarat lahirnya hak atau hak tanggungan. Hak tanggungan itu artinya ada kalau kita punya sertifikat, maka sertifikat itu kita bisa tanggungkan ke bank untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, ya. Kemudian bisa juga untuk keperluan pembuktian. Kemudian yang B dalam rangka jual beli tanah, ya. Sambil saya ingatkan kembali bahwa kuliah video conference atau daring itu hanya sebagian kecil dari kuliah, ya karena kuliah di ruang tatap maya ini ada 3, yaitu yang sifatnya sinkronus, artinya berbarengan antara penyaji atau dosen dan mahasiswa, itu yang sekarang ini nanti video conference ya, kuliah tatap mayanya. Kemudian yang kedua, dia bisa berupa ruang diskusi ya, nanti bisa di WA ya. Kita ada diskusi, ada pertanyaan, ada jawaban dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah yang ruang yang memang kita siapkan ya di Noodle ya, tinggal Anda upload ya. Anda download, maaf, Anda masukkan, Anda download ya. Jadi materi-materi yang terkait dengan landasan hukum tadi sudah jelas ada semuanya. Undang-Undang Dasar 45 ada, Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 2 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang Pokok Agraria yang paling penting yang terkait dengan pendaftaran tanah yaitu pasal 19 UPA, itu bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia ya. Adapun kegiatan pendaftaran tanah harus meliputi kegiatan secara menyeluruh, yaitu baru pengukuran, pemetaan, dan pembukaan tanah, kemudian pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, demikian juga pemberian surat-surat tanda bukti hak. Baru kemudian diturunkan lagi di PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, maka di situ diatur tata cara pendaftaran tanah ya. Baru kemudian diberikan juknis petunjuk teknis berupa PMNA KPPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 97 ya. Jadi itu semua lengkap ya. Ya tadi kita sudah tahu landasannya, kemudian asasnya ya sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Satmud ya, kalau saya suka menerjemahkan atau menyingkat Satmud. Sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Ya, oke. Nah berikutnya ya, ini waktunya tinggal 5 menit ya, 5 menit ya untuk video conference ini. Ya. Nah kemudian penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah tentu di sini adalah Badan Pertanahan Nasional.
Adapun pelaksana pendaftaran tanah yaitu Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, ya. Dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tertentu menurut PP 24 tahun 97, ya. Nah, kemudian wilayahnya, ya. Jadi satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah ya di seluruh ya wilayah negara kesatuan Indonesia, ya. Kemudian hak apa yang diatur? Ya semua, ya. Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, ya, baik itu di desa maupun kelurahan. Kemudian untuk hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan hak tanah negara, ya, dia berada di kabupaten dan kota. Ya, jadi pelaksanaan pendaftaran tanah itu ada dua, yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau yang disebut initial registration, dan yang kedua adalah pemeliharaan pendaftaran tanah. Kenapa harus dipelihara? Karena tanah itu sifatnya dinamis. Ya, dia bisa berubah. Ya, berubah apanya yang berubah? Bisa objeknya, misalkan objeknya itu dibagi-bagi atau di splitting, ya, bisa subjeknya, miliknya sudah berganti, misalkan dari orang tua ke anak-anaknya, bisa juga karena peristiwa jual beli misalkan, ya. Jadi beralih, ya, atau peralihan. Oleh karena itu disebut sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah, ya. Terhadap apa? Terhadap peralihan-peralihan dan dinamika-dinamika yang terkait dengan tanah tersebut. Nah, kemudian dari dua hal tadi, ada yang namanya initial registration, ya, atau pendaftaran tanah pertama kali, itu adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar menurut PP 10 tahun 61 dan PP 24 tahun 97. Ya, masih banyak tanah yang belum didaftar. Caranya ada dua, bisa pendaftaran tanah sistematik, artinya adalah secara sistematik, ya, bertahap. Kemudian bisa juga pendaftaran tanah sporadik, ya. Biasanya kalau sistematik itu dalam satu kesatuan kerja wilayahan, misalkan pendaftaran tanah di kecamatan ini, ya, kemudian dibagi di kelurahan, kelurahan dibagi RW RW, kemudian RW RW dibagi RT, sehingga pendaftaran tanah sistematik selalu dimulai dari RT, kan? RT lengkap, kemudian setelah RT lengkap, RW lengkap, setelah RW lengkap, kelurahan lengkap, nah, kemudian baru kota atau kabupaten lengkap. Yaitu pendaftaran secara sistematik. Jadi inisiasinya biasanya dari pemerintah, dalam hal ini adalah BPN misalkan, ya. Ya, saya ulang lagi bahwa peralihan tanah itu bisa terjadi karena apa tadi? Bisa karena waris, bisa karena wakaf, bisa karena jual beli, bisa karena hibah, bisa juga karena ada proyek, misalkan ada pengadaan tanah untuk keperluan jalan tol, pendaftaran tanah untuk keperluan pembebasan tanah untuk keperluan bendungan dan seterusnya, ya. Jadi semua bisa terjadi, ya. Jadi kalau sporadik apa bedanya, Pak? Kalau sporadik itu pendaftaran tanah yang inisiasinya atau ini apa namanya dimulai, ya, dimulainya atau ini berupa permintaan dari masyarakat, misalkan Pak Dahlan misalkan pingin tanahnya diukur, didaftarkan kembali karena belum pernah didaftarkan, karena dia ingin misalkan akan menyekolahkan tanahnya di bank misalkan, ya, makanya harus diukur lagi untuk mendapatkan sertifikat, ya. Nah, kemudian berikutnya yang penting adalah pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak, yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Jadi serentak, ya. Jadi tidak hanya tanah-tanah bidang, bisa juga dia berupa fasos, pasum, dia di situ ada taman, diukur juga, di situ ada jalan, diukur juga semuanya, ya.
Itu kalau sistematik ya. Sementara secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan yang dilakukan secara individual. Ya, individual arti permintaannya perorangan. Bisa juga komunitas atau massal ya. Tapi intinya adalah inisiasinya biasanya dari masyarakat atau rakyat sendiri ya. Jadi itu perbedaannya